91,6 RRI Berdua Palembang. Sahabat kreatif kita ada belajar di RRI untuk hari ini sahabat kreatif di edisi hari Senin ya 9 November 2021. Dan kita di kelas tambahan dan hari ini Rian sudah bersama Bapak Muhammad Arfani dari Stikes Donal Palembang. Hai Bapak, selamat siang. Selamat siang ya. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Cuaca hari ini Alhamdulillah cerah. baik ya. Alhamdulillah. Ini kalau lihat dari mukanya ini kayak enjoy banget karena emang, dosen seni ya? Bahasa ya sama Iya bahasa. bahasa, ya oke. Oke dan, kalau boleh tahu ini ngajar di mana nih, Pak? Saya ngajar di ini Stikes Dona Palembang. Stikes Dona Palembang itu di mana, Pak? Stikes Dona Eh, ini? di Palimo di Jalan Kol Haji Berlian nomor 324. Oh di kilometer 5, oh iya dekat rumah aku Ini tuh, Pak, aku Dona. lahir di sana loh, Pak, di Rumah Sakit Dona loh, iya. Oke, ini kalau oh ternyata ada Stikesnya juga, Pak, ya? Aku pikir cuman kayak rumah sakit aja gitu. Bukan, ada beberapa sekolah saya sudah di tahun 2012 di sana. Oh 2012 ya? 2012 di sana. Oke, udah berapa lama nih, Pak, ngajar di situ? Dari tahun 2012 nih. Hampir 10 tahun. Oh udah dari awal udah ngajar di situ, Pak, ya? Hmm. Oke. Kayaknya saya lagi di kampus, Pak. Sekarang udah di kampus di lab komputer. Oke, lagi gimana? Lagi sibuk ngapain nih, Pak, Mas Yusi di situ, Pak? Enggak, sekarang lagi ini sudah ujian akhir Mhm. tengah semester, terus ya sekarang lagi ini eh, mahasiswa sudah pada pulang. Sengaja di lab ini biar tidak ada gangguan kayak gitu. Iya, betul. Biar suaranya lebih jelas, Pak, ya. Oke, Ya, hari ini kita akan belajar apa nih, Pak? kita belajar tentang salah satu materi kebahasaan yaitu tentang puisi. Tentang menulis puisi. Mengapa saya memilih tema puisi ini? Karena Heeh. puisi sastra, misi dari sastra ini adalah memanusiakan manusia-manusia yang ada di dunia. Oke. Oh, ternyata kalau kesehatan itu bukan tentang kesehatan aja, Pak, ya. Bahasa Ya, Indonesia juga masuk bahasa ya. ya gitu. Oh, gitu. Nah, juga Kalau kan, di kalau hmm, di kalau di kelas, Pak, panggilannya apa nih, Pak? Pak Arfani, Bapak Arfani ya? Pak Pasti ini Arfani, Bapak, dosen favorit di situ ya? enggak juga. Ya, kayaknya baik banget, enjoy orangnya ya. Baik, sudah siap Pak kita belajar? Oke, siap, siap, oke. Ya, dan juga sahabat kreatif kita juga live YouTube di channel YouTube Palembang. Jadi kamu bisa nonton ya di RRI Palembang. Bisa live chat juga kalau ada pertanyaan boleh Pak ya. Oke, oke, Boleh siap. banget kalau ada pertanyaan sahabat kreatif atau juga mahasiswa yang ada di Stikes Dona Palembang. Silakan kamu bisa gabung di live chat di RRI Palembang. Baik, kita langsung saja untuk materi seputar menulis puisi dengan teknik imajinasi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuisi sebenarnya mudah, tetapi banyak mengatakannya itu susah. Tapi mari kita mengenjoykan situasi, mari kita merefreshkan keadaan bahwa kembali pada misi satu kesusastraan adalah bahasa, sastra dan puisi adalah untuk memanusiakan Dengan teknik. manusia-manusia yang ada. Mengapa katakan itu memanusiakan manusia? Karena apa? Kadang-kadang setiap manusia itu mempunyai kelebihan, kepintaran, kejeniusan dan sebagainya, mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Tapi tidak di dalam ketata kebahasaan. Puisi merupakan satu bentuk dari seni berkata-kata, seni berbahasa dari banyak lintas, terutama lintas sektoral, dan banyak disukai, terutama banyak juga penulis-penulis itu di luar dari sastrawan itu sendiri, penulis-penulis di luar dari di luar dari guru bahasa atau ahli bahasa atau ke ahli dari sarjana sastra itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Taufik Ismail dia seorang dokter hewan, kemudian Mirawe dia seorang novelis juga, salah satu tokoh susastra penulis dari Carmilla.
dia seorang dokter juga. Pak Zulher Ali juga penulis puisi. Apa kabar Pak Zulher? Oke. Juga beberapa hal. Jadi setiap tidak cuma dengan mereka yang berkecimpung di dunia sastrawan itu, karena melihat dari zat yang general. Oke, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya Anda ini uh, menulis puisi, menulis apapun itu, haruslah melihat di dalam satu konsep, haruslah mempunyai satu bahan. Kalau dalam ketatabahasannya haruslah mempunyai satu tema. Tentukanlah sebuah tema. Contoh di sini, kalau kita melihat apapun yang menurut kita menarik, apapun menurut kita berkesan di dalam hati, apapun itu, mempunyai kesan baik positif maupun negatifnya, ketika Anda mempunyai ide, maka tulislah. Tulislah dengan kejujuran Anda. Tulislah dengan gaya imajinasi Anda. Bahasa dengan imajinasi itu semacam dua sisi mata uang. Mengapa saling mendukung? Jika Anda tidak mampu mengungkapkan satu kemarahan, ketersinggungan dari seseorang, maka puisilah yang menentukan. Sesuatu yang bentuk menjadi sesuatu yang negatif menjadi bentuk yang menjadi positif. Jika Anda kecewa dengan keadaan sekarang ini, maka ungkapkanlah dengan puisi. Maka puisi adalah bagian-bagian dari penyampaian, bagian-bagian dari penyampaian kata menjadi satu kalimat, menjadi satu bait, dan mengungkapkan situasi seorang penyair hingga di mana itu dapat dimengerti oleh setiap orang tanpa membuat orang itu menjadi ketersinggungan. Secara imajinatif, puisi merupakan dari pengembangan kata itu sendiri. Puisi menggunakan pengembangan dari keadaan lingkungan itu sendiri. Contoh misalnya seperti ini. Sebenarnya maaf Mas, saya sebenarnya butuh satu orang dari ini. Saya butuh satu orang relawan gitu. Boleh Mas jadi relawan saya? Oh gimana Pak? Boleh, boleh. Saya jadi relawan saya. Ini aja Mas. Ini yang bisa tampilkan. Mas pernah ke Ampera Mas? Pernah. Pernah ke Ampera ya? Pernah Pak. Pokoknya gini, pernah ke Ampera, lihat Sungai Musi pagi-pagi gitu kan, entah siang, entah pokoknya ke itu melihat aliran-aliran sungai, ada yang bondo, ada lalu lalang sampan dan sebagainya gitu. Dari hal yang kita lihat dan dari hal yang kita rasakan, dari hal yang kita bisa lihat dan rasakan, itu menjadi bagian dari bahan untuk puisi itu sendiri. Oke, Oke, contoh oh gitu. Oke. contoh ini sebenarnya, mari kita berimajinasi, bukan hipnotis. Pernah pasti dijelasnya pernah lihat jembatan Ampera melewatinya ya. Ampera. Sekarang Mas gini, suka bayangkan di depan Mas itu membuat satu kotak, kota itu membentuk sebuah layar, layar itu menjadi sebuah layar, misalkan layar monitor atau layar TV. Dan mari kita tampilkan di sana adalah gambaran dari Sungai Musi itu sendiri, Ampera dan lingkungannya. Oke, coba bayangkan sekarang Mas, apa yang sekarang mari kita berimajinasi sekarang. Mari kita apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Kumpulkan kata-kata itu di dalam hati kita. Apa yang kita rasakan? Ambil 3 kalimat aja Mas, apa yang kita rasakan? Oke, cukup. Sekarang seandainya di dalam kota itu kita melihat aliran Sungai Musi, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Kumpulkan 3 kalimat saja di dalam benakmu. Sudah apa yang Anda lihat? Sudah Anda sudah merasakan? Sudah apa yang Anda melihat? Apa yang ingin kita ungkapkan? Apa yang ingin kita ungkapkan? Apa yang ingin kita sampaikan di dalam aliran-aliran sungai yang kita lihat itu? Oke. Kumpulkan 3 atau 2 kalimat. Oke Mas, sudah Mas?
Mas, enggak apa-apa jadi ini saya ya. Oke, 2, 3, 4. Oke, sekarang Mas, kita ngomong ya. Oke. Apa yang dirasakan Mas ketika Mas di sana, Mas? Ngomong aja, Mas, ngomong aja. Pas di ini tadi ya, di Ampera tadi ya, Ya, dilihat Sungai Musi Pak ya. Sungai Musi, apa yang dirasakan, Mas? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya banyak angin gitu Pak ya, lebih Oke, angin, lebih apa lagi? Apa lagi? Angin. Terus apa lagi? eh Angin. karena percikan air gitu Oh, ya. air. Mm-mm. Sawan angin, percikan air. Apa yang dilihat, Mas? Apa yang dilihat sekarang ini? Bayangkan aja. Yang Ya, pernah dirasakan. Apa yang dilihat? Apa yang pernah dilihat? ya, Apapun. ya lihat lihat airnya tadi sih Pak, lihat amperanya gitu. Jembatan Ampera. Oke, Mhm. apalagi aliran air, ya. Mhm. Apalagi, Mas? Apalagi? Apa ya? Apa yang dilihat? Apa aja? Apa saja? Ya Hal yang tidak apa detail. perahu atau ketek gitu Pak ya? Perahu, Kapal. kapal, ketek, dan yang terakhir penilaian secara diri pribadi. Ketika kita Mhm. berada di sana, Mas, aku atau Mas berada di sana, apa yang ingin ungkapkan di sana? Satu kalimat saja. Apa ya pengen diungkapin pas lagi di situ kayak Sebagai misalkan sendiri penilaian. nih Pak ya, Mm-mm. penikmat ya. Oh, Kayak ya lebih lebih bersyukur aja sih Pak, masih bisa melihat keindahan gitu. mm-mm. Lebih bersyukur aja. Lihat keindahan kota Palembang. Mhm. Oke, jadi saya Mhm. mengumpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada enam bahasan di sini. Pertama, eh, perasaannya adalah ini apa? Percikan air, jembatan Ampera, kemudian apa? Jembatan Ampera, kemudian apa? Angin. Desawan angin, kemudian apa? Bersyukur kepada Tuhan untuk melihat keadaan seperti ini. Jadi Mhm. ada 4 di situ. Mari kita buat kalimat sekarang. Mhm. Di antara percikan air, dalam desawan angin, jembatan Ampera di tengah pagi atau apapun itu, jembatan Ampera di tengah pagi. Lalu lalang itu pun menjadikan aku bersyukur. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha keindahan, Tuhan yang maha keindahan telah memilihku untuk melihat keadaan yang seperti ini. Itu sudah Mhm. puisi. Wah, hebat ya. Jadi kayak lebih Iya, lebih ke kondisi yang kita lihat, kita rasakan gitu Pak ya, bisa diungkapkan gitu ya? iya. Mhm. Mengkondisikan, melihat kondisi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin menilai dalam keadaan seperti itu. Contoh Mhm. kita melihat nih, contoh kemacetan di pagi hari. Mhm. Yang kita rasakan apa? Oh itu rasa jengkel, satu Mhm. jengkel, dua rasa tak sabar, Lelah Pak ya? tak sabar, lelah ingin sampai di tempat kerja, Mhm. lelah ingin sampai di tempat kerja, Laper Pak. lapar, lapar, dan was-was. Heeh. Was-was nggak, Bang? Kalau misalnya lambat absen, misalnya kayak gitu. Iya betul, telat ya. Jadi kita dapat bahan macet, rasa tak sabar, Mhm. rasa was-was, lapar, lapar, rasa was-was, dan apapun itu. Jadikan satu kalimat. Mhm. Dalam perjalanan ini, banyak tumpukan-tumpukan kendaraan saling mengantri, memilih satu jalan. Ada was-was di sana, menunggu ketepatan waktu dalam bekerja, yang menjadi apapun itu, keadaan ini menjadi resah tak terhingga. Inilah kotaku, kota Palembang yang berkembang, yang memilih keadaan yang sebenarnya, yang memperbaiki
apapun dalam keadaannya. Sudah selesai. Heeh. Jadi kita dalam mengimajinasi, kita memilih sebuah bahan. Bahannya itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan kita menilai dalam puisi. Puisi itu mudah, tapi mengungkapkannya susah. Kita ngomong Palembang, Mas ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa menulis puisi, siapapun bisa mengungkapkan. Tapi kalau kata orang Palembang ini ada semacam penyu spesies baru kan? Namanya bukan. Nggak bergerak. Nah, itu penyakit dalam mengaskan puisi. Dalam apapun itu, puisi kalau secara teoritis, puisi mempunyai struktur. Ada struktur fisik dan struktur batin. Struktur puisi ada yang disebut sebagai diksi atau kata, citraan atau konkretitas atau apa yang kita lihat, majas atau konfigurasi. Majas itu berandai-andai, membuatkan simbol-simbol dan yang menghasilkan kata demi kata. Ada struktur batin meliputi semacam feeling, perasaan, tema, ada tune di sana. Tune nada. Ada juga amanat. Nah, ini yang penting, amanat. Ketika kita berpuisi, ada hal yang ingin kita sampaikan di sana. Ini misalnya ada botol minuman. Kita tidak usah sebut namanya di depan saya. Seperti ini. Kita baca puisi secara cepat. Ada botol minuman nih, botol air kemasan nih. Yang isinya sudah masih penuh. Kita lihat, perhatikan bentuknya, tutupnya yang berwarna hijau, bentuknya berwarna hijau muda. Kemudian botolnya yang dari plastik dari plastik dan agak lembut, isinya air mineral, isinya air mineral dan agak dingin. Dan ketika kita minum sampai habis, apa yang akan kita lakukan? Oke, itu sudah bahan jadi itu. Dalam tutup botol minuman, dalam tutup botol air mineral, kita reguk habis isinya. Kita nikmati apa yang sudah kita lakukan. Tapi ingat, Anda tidak boleh membuat keadaan menjadi, Anda tidak boleh membuat keadaan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Buanglah botol itu pada tempatnya hingga keadaan menjadi bersih, hingga keadaan menjadi rapi, dan itu menjadi puisi. Dari kunci yang kita lihat, dari masker, dari pena dan sebagainya, dan apapun itu sudah menjadi bahan dasar puisi. Nah, dalam bahasa Palembang ini kan puisi juga mempunyai alternatif, namanya alternatif. Orang Palembang ini kan galak ngotai, Pak, Mas ya. Oke, galak ngotai. Ngotai dalam seni. Aku tidak, Pak. Aku tidak. Tidak sekali. Aku yo. Tidak sekali maksudnya, Pak. Artinya apa? Ada ngotai positif dalam Palembang, orang-orang di Palembang. Karena orang-orang Palembang suka ada ternyata yang ngotain positif, Pak ya. Gimana ceritanya, Pak? Ya ada, Pak. Karena ingin mengungkapkan sesuatu. Wah, aku nih tadi tuh makan pempek pada lidah kan. Wah, aku nyinggung di sana tuh. Mobil tuh, cepetnya. Tapi Prabu langsung berdesau tidak. Itu sudah ngotai kan, tidak akan mungkin dalam keadaan macet itu mobil cepetnya. Tapi kan itu ungkapan perasaan. Karena dalam sisi sosial budaya bahwa ini masyarakat kita suka bercerita, suka mengungkapkan. Itu juga dari dalam sosial budaya itu juga bisa menjadi bahan dasar sebagai ini untuk menjadi untuk menulis puisi, penyair dan sebagainya. Ngotai juga tidak menjadi bagian dari hal yang negatif, tapi juga positif. Karena puisi juga ada sifat dasar ngotai. Aku sekarang ngotai, Mas. Siapa no? Ngotai Mas ini ya. Aku sekarang sini. Misal aku dalam keadaan ini,
aku belum pernah ke Jerman, tapi aku ingin ke Jerman. Apa yang ingin kulakukan sekarang ini? Setidaknya aku menabung, Mhm. menabung, dan mungkin suatu saat tabungan itu cukup untuk membawa saya ke Jerman. Nah, itu sudah ngotai kan, tidak cukup cuma nabung baik, tapi usaha dan doa mungkin itu ya. Tetapi ada Mhm. juga yang menjawab ini, kau boleh menabung, kau boleh mengusaha, tapi ingat, jangan lupa sisakan uangmu untuk bersedekah, sisakan uangmu untuk menabung, untuk naik haji. Nah, Mhm. untuk naik haji. Nah, ya itu kan menjadi bagian dari bahan cerita, bahan cerita, bahan untuk ngotai kayak gitu, nah kan, ngotai yang positif. Pada akhirnya menjadi satu bahan untuk puisi. Saya mengumpulkan banyak harta, saya mengumpulkan banyak uang. Aku ingin pergi ke Jerman, berwisata melihat keindahan kota-kota hebat di dunia. Tetapi pilihanku menjadi sesuatu hal yang membuat hatiku dan keadaan umat itu lebih menarik. Aku ingin melihat Mekah pada akhirnya. Mhm. Selesai. Dan itu sudah menjadi puisi. Karena apa? Bagian dari kata-kata itu udah A, I, dan sebagainya. Dan itu membuat satu kumpulan kata-kata membentuk satu rima dan nada. Mhm. Gimana sih Pak, kita harus buat puisi yang baik dan benar, maksudnya bukan cuman karena, apa, katanya, tapi pembawaannya juga gitu. Oke. Karena kan nggak mudah, nggak semua orang bisa baca puisi Pak ya. Oke. Mhm. Yang penting kayak gini, Mas. Puisi yang baik adalah puisi yang jujur. Mhm. Bukan secara jujur. Kita ngomong standar dalam ada puisi itu sendiri. Puisi yang jujur itu apa? Kembali yang saya melihat secara imajinatif ini, puisi yang benar-benar kita rasakan, yang benar-benar kita pahami, yang benar-benar kita lihat, dan Mhm. benar-benar kita ingin mengungkapkannya. Gitu. Ada ada semacam perdebatan saya dengan seorang teman. Teman saya itu ini tidak jujur ya, saya bagian yang tidak jujur, puisi yang tidak jujur. Dia hebat Mhm. dalam tapi dia tiba-tiba dia menuliskan supaya ini. Tiba-tiba dia menuliskan satu puisi seperti ini. Mohon maaf, dia jarang sholat. Tiba-tiba dia menulis ini. Kubentangkan saja dah. Aku ini, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Kuserahkan Mhm. dirimu padamu secara utuh dan suci. Langsung kejawab, semayang enggak kau nih? Nah itu kan harus jujur. Tapi ada jawaban jujurnya. Dari Mhm. sinilah pada akhirnya saya harus menjadi seorang yang baik. Nah, ada alasannya artinya. Ada alasannya. Alasannya apa? Dia ingin dari mengungkapkan puisi yang baru tiba-tiba. Dalam keadaan mabuk, dia ingin menjadi seorang yang baik. Pada akhirnya dia memang melepaskan semuanya. Melepaskan Mhm. keduniawiannya. Oke. Melepaskan keduniawiannya. Jadi puisi yang baik adalah puisi yang jujur. Yang kedua, bagaimana menyusun kata-kata. Bagaimana menyusun sebuah kata-kata. Yang jelas, banyak berkomunikasi, juga banyak membaca. Banyak Mhm. seorang penyair, seorang ini harus banyak ini. Dia tidak bisa wah aku nak menulis puisi, aku harus menyendiri. Saya harus Mhm. ini di sebuah ruangan yang gelap. Kalau ruangan gelap tidak akan pacak menulis puisi. Puisi lahir di antara hubungan-hubungan dan pembicaraan-pembicaraan antar kita dengan orang banyak. Mhm. Nah, gitu Oke. Mas. Ini ada yang Hmm. bertanya nih Pak, izin bertanya di, chat YouTube Pak ya. Kalau Oke, membaca puisi itu ada nada atau ketukan khususnya nggak Pak? ada, Mhm. Gimana ada. Pak? Coba contohnya gimana Pak? Contoh dalam puisi Hairil Anwar, dia ada dalam puisi Hairil Anwar itu ada semacam rima. Rima itu kumpulan dari nada, ada tun di sana. U, 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 ang gitu. Nah, Mhm. itu dalam satu hampir menjadi puisi. Padahal itu puisi aku Hairil Anwar sudah masuk dalam bagian dari modern. Contoh aku, jika sampai waktuku, ku mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menulus kulitku, ku akan tetap menerjang, meradang, menerjang. Nah, di situ kan ketika saya berkata seperti itu kan semacam kosong, kosong. Ungkapkan dengan perasaan dari dengan dan sebagainya seperti tadi dan nada itu.
ungkapkan dengan perasaan, aku jika sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi adalah dalam hal ini sebagai contoh yang kuucapkan tadi adalah nada dalam puisi itu adalah sikap seseorang penyair dalam membacakan puisi itu sehingga puisi itu tersampaikan dengan baik oleh pembaca kepada pendengarnya. Jadi Hmm, tekanan keadaan berbicara. Setiap orang kan punya tekanan, Mas. betul. Seorang pemimpin itu punya penekanan dalam berbicara. Ada Mas juga sebagai seorang penyair, ada penekanan. Penyiar, Pak. Ya penyiar, maaf. Penyiar, saudara-saudara kita mendengarkan ini, itu ada penekanan. Tidak seluruh sampai saudara-saudara, mari kita Flat ini ya. Heeh. akan membacakan puasa. Tidak seperti itu. Ada penekanan. Itu yang disebut nada tadi. Heeh. Jadi sehingga orang membuat itu menarik dan ini mendengarkannya. Itu Mas, seperti itu. Ya. Mhm. Artinya ini emang benar-benar kalau pengen jadi penyair itu kayak butuh berapa lama sih, Pak, kita kayak harus belajar mungkin dari penekanan, dari kata gitu? Butuh berapa lama saya belajar menulis, saya belajar berpuisi itu mulai tahun 1997. Mhm. Jadi itu dimulai dari ketertarikan saya. Ketika ada pertanyaan ini, maka saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Iya, heeh. Kapan? Mulai dari tahun 1997. Artinya apa? Mulai dari ketertarikan Anda terhadap siapapun itu, mulai ketertarikan terhadap puisi. Mhm. Penulis puisi, seorang penyair tidak dilihat dari limit kewaktuannya, tetapi dilihat dari limit ketertarikannya. Kemudian dilihat dari limit ketika dia berkarya. Ketika Mhm. ketika dia limit dari karya, dilihat lagi dari limit limit dari banyaknya karya, produktivitasnya karya tersebut. Dan ini yang terakhir dan yang paling penting. Bagaimana limit tersebut mencapai keberterimaan kepada orang banyak. Puisi seorang Mhm. penyair harus berterima orang banyak. Tapi kalau ditentukan hari ini pun bisa. Dalam 1 jam ke depan bisa. Tetapi dalam keadaan bertahun-tahun pun bisa. Dimulai dari niat dan ketertarikan seperti itu. Saya menjawabnya agak sedikit politis, tetapi seorang penyair ketika ini belajar puisi dimulailah dari menit-menit awal ketertarikan Mhm. itu. Mulai Oke, dari sekarang. oke. Siapa sih, Pak, ini, penyair favoritnya, Pak, kalau boleh tahu? Kalau Kalau penyair Khalil Gibran itu penyair kan, Pak, ya? siapa? Khalil Gibran? Khalil Gibran seorang penyair, Ah hah. sang nabi, the Mhm. prophet, Mhm. anakmu bukan milikmu. Dia seperti anak panah yang meluncur dan kau adalah busurnya. Wah, Mhm. sang nabi. Banyak Khalil Gibran seorang penyair. Dia Mhm. penulis aforisma yang luar biasa. Mhm. Eh, saya suka kalau ini saya suka ya saya suka Khalil Gibran, tapi kalau dalam dalam ini saya suka Iwan Simatupang Mhm. karena bahasanya itu sangat-sangat ini sekali. Dalam segi kebahasaan Iwan Simatupang itu sangat seorang novelis juga pernah juga menulis puisi. Seorang Mhm. sering mencantumkan tema-tema filsafat dalam setiap karya-karya beliau. Kalau di Oke. luar saya suka William Blake, Mhm. William Blake karena puisi-puisi kelam dia menggambarkan keadaan pandemi pada waktu itu di era industri, Eropa terkena Mhm. pandemi pes, di mana seluruh orang harus bertahan hidup, di mana di situ dia hidup di antara the black dalam Eropa ini apa namanya era 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 pandemi dulu dan itu mengatakan kekhawatiran keresahan kepada orang banyak dan itu mewakili sampai sekarang.
Oke. Heeh. Mhm. Karena, Khalil Gibran ini salah satu menginspirasi Ariel Noah, Pak, buat lagu gitu. Oh iya, Iya, bener kan, Pak, ya? Aku pernah saya sempet baca, ya dengarlah waktu itu Ariel pernah ngomong gitu, yang menginspirasi yang kebanyakan liriknya itu diambil dari puisi Khalil Gibran juga. ya, di atas normal itu, "Di manakah langit Iya yang" kan? Kadang kita lihatnya ini kata-kata dari mana gitu ya, kayak, beda aja gitu, Pak, ya? ya, Ariel, Ahmad Dhani, Mhm. banyak itu puitis membuat sebuah lirik lagu. Oke. Pak, kita break dulu ya. Oke, Baik, sahabat kreatif, kalau masih ada pertanyaan silakan kamu bisa gabung, mumpung masih ada Bapak Arfani dia, Bapak yang kece, yang seru. Silakan boleh langsung gabung lewat live chat YouTube di RRI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Untuk itu hanya untuk kalian berdua aja. Musiknya kurang aja. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini dalam ruangan berbanyak udara. Kau dan wangimu bersanding dengan riuh
Ada suaranya. Ada suaranya. Dari dia. Mm-mm. Ulang aja di handphone. Oh, nggak ada suara. Masih semangat? Mas. Halo. Baik, kita lanjut kembali Bapak. Boleh masih ada satu sesi lagi? Oke, ya. Siap. Siap ya? Oke. Baik, Ya. kami persilakan Pak materinya Pak. Oke, secara teoritis puisi itu mengandung satu bentuk citraan. Bukan pencitraan bukan, tapi citraan. Citraan itu merupakan satu sentuhan dari seluruh panca indera kita tentang penglihatan apa yang kita lihat. Kemudian pendengaran kita, apa yang pernah kita dengar. Kemudian tentang perabaan kita, apa yang kita rasakan dari rasakan setiap unsur-unsur kulit kita. Kemudian citraan dalam sebuah gerak tentang bagaimana kehadiran setiap ini gerak-gerak manusia itu, setiap tingkah pola manusia itu menjadi bahan dari acuan dari setiap penulisan. Tentang bagaimana citraan dari sebuah penciuman yang merupakan citraan dari menonjolkan peran indera pembau dan citraan tentang indera pengecapan yang merupakan citraan dari kenaan dengan indera pengecapan yang jarang digunakan dalam puisi. Yang terakhir adalah rasa. Yang terakhir adalah rasa. Kita melakukan seluruh sense kita, seluruh panca indera kita. Ditambah satu hal lagi adalah dengan rasa untuk memperkaya dari bentuk karya kita itu sendiri. Mengapa seperti itu? Menggunakan panca indera kita. Ini menimbulkan satu kejujuran dalam setiap kekaryaan kita, kejujuran dan keutuhan dalam puisi yang kita buat itu sendiri. Bagaimana kita contohkan dari awal tadi, ketika kita datang ke Ampera, bagaimana melihat lalu lalangnya orang-orang di sana, bagaimana melihat air yang mengalir. Ketika kita melihat dari perabaan, dari citraan pendengaran kita, bagaimana desawan-desawan angin itu menjadi bagian dari keadaan, bagaimana dari sumber dari tulisan kita, bagaimana dari indera penciuman kita itu aroma udara, aroma manusia, aliran air yang mengalir di situ, menjadi bahan baku kita untuk dalam menulis, menjadi gerak kinestik kita, apa yang bergerak di situ, siapa saja yang beraktivitas di sana. Kemudian dari pengecapan kita, apa yang ingin kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah nilai rasa itu, nilai estetik kita itu sendiri. Bagaimana kita ingin mengungkapkan sesuatu dalam bentuk apa yang kita rasakan dalam seluruh panca indera kita, dalam bentuk kata menjadi kalimat, kalimat menjadi bait, dalam bait menjadi satu tulisan dalam puisi. Itu dalam citraan manusia, citraan seorang penyair dalam memberikan ide dalam puisi. Mengapa penyair harus tulisan puisi yang baik itu adalah puisi yang jujur? Puisi yang jujur adalah bagaimana kita merasakan dari setiap hal di seluruh panca indera kita yang kita tumpahkan dalam sebuah tulisan. Khalil Gibran bagaimana merasakan ketika dia mengutamakan peperangan, merasakan dalam keadaan dunia dalam masa-masa dia peperangan. Bagaimana dia merasakan perbedaan-perbedaan antar manusia. Samuel Beckett ketika menulis sebuah naskah teks drama dan puisi, bagaimana dia merasakan ada sebuah perbedaan antara manusia-manusia yang harus bertahan hidup di era industri. Dan sekarang ini menjadi bagian ide dari kita, bagaimana manusia-manusia kita yang masih bertahan hidup di era pandemi pada saat ini. Bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana tindakan kita di era pandemi ini, bagaimana keadaan baru kita melihat, keadaan aturan-aturan baru yang menjadikan kita memang harus melakukannya. Dan ini jadi bahan baku kita menjadi puisi. Dunia
semakin berkembang, dunia semakin tua, permasalahan-permasalahan manusia sudah semakin banyak. Maka pada saat inilah puisi menjadi bagian untuk menjadikan manusia-manusia ini. Menjadikan manusia-manusia menjadi kembali pada manusia itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana seorang manusia itu melalui puisi menghargai sebuah keadaan hidup yang ini. Menghargai hidupnya untuk lebih baik. Menghargai orang lain untuk lebih baik. Bagaimana puisi itu berperan serta dalam untuk membangun semangat orang lain untuk lebih baik. Bagaimana puisi itu juga untuk membangun dan memotivasi banyak orang untuk menjadi hal yang lebih baik. Karena apa? Tugas puisi adalah membangun manusia-manusia yang membaca, manusia-manusia yang menuliskannya untuk menjadi keadaan-keadaan yang dalam keadaan kebaharuan. Kebaharuan yang seperti apa? Kebaharuan yang menuju ke arah yang lebih baik. Kayak gitu, Mas. Jadi materi kita hasil bagaimana kita kembali lagi kepada mengimajinasikan baik apa menurut kita. Baik itu gampang, tidak menyakiti orang lain, menghargai manusia, menghargai setiap hidup banyak orang. Apalagi jika perlu menolong setiap orang atau menolong orang banyak. Salah satu tugas dari puisi adalah seperti itu. Tidak juga dengan tindakan, tapi juga dengan kata-kata. Tidak juga dengan kata-kata dan dihantarkan menjadi sebuah tindakan. Seperti itu. Saya berada di dalam lingkungan tataran di lingkungan sekolah kesehatan, di mana seluruh logika, seluruh statistika, seluruh angka-angka bermain di sana, angka-angka penelitian ada di sana. Tapi bagaimana keadaan kata-kata? Kata-kata untuk mempermanisnya, untuk menjadi bijak. Untuk menjadi bijak dalam bertindak. Kayak gitu. Ya, sebagai seorang penyiar juga berpuisi. Ada tekanan-tekanan dalam setiap pengucapan. Ada dalam setiap pengucapan ada intonasi dalam pengucapan. Kata-kata yang diucapkan oleh manusia dengan intonasi-intonasi tertentu itu seperti sesuatu yang mistis. Bisa membuat orang terpana, bisa membuat orang terkagum-kagum, bisa membuat orang untuk mendengarkan. Soekarno membuatnya dengan berapi-api, memberikan suatu semangat yang luar biasa. Soekarno berpuisi dengan sesuatu hal. Mari kita bergerak untuk melawan penjajahan. Fungsi puisi itu sendiri. Salah satu untuk menggerakkan hati seseorang adalah dengan cara berpuisi. Untuk lebih baik, Mas ya. Siapapun itu ingin lebih baik. Karena ketika hal itu baik artinya ya tidak baik artinya kita mundur beberapa langkah itu enggak juga bagus kayak gitu. Pak, untuk, closing statement mungkin Bapak ada puisi nggak sih Pak, biar ya kita bisa dengar gitu? Ada. Ini Boleh Pak? puisi dadakan Tentang apa? untuk istriku tercinta. Iya. Bukan puisi lama Pak ya, cinta deritanya tiada akhir. Sekarang aku ceritakan ya. Wah siap, boleh Pak. Oke. Kebetulan ya untuk hadiah perkawinanku beberapa hari yang lewat. Aryani adalah hidupku. Di mana pilihan-pilihan setiap petualangan-petualangan tertuju pada dirimu. Ialah bunga-bunga mawar. Ialah juga akar-akar tumbuh yang akan menjadikan anak-anakku menjadi unggul dalam setiap tindakan dan keadaan. Aku mencintai hidupku sebagaimana aku mencintai keadaan. Juga setiap hidup yang memberikanku untuk menikmatinya. Aryani adalah hidup. Ia adalah teman dan juga pendamping dan bunga setiap kata dalam ucapan-ucapan. Terima kasih.
Wah, luar biasa ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muhammad Arfadi dari Stikes Dona Palembang. Salam buat guru-guru di sana Pak ya, dosen-dosennya ya. Ya, salam Ini untuk Pak Dolan asli juga. kocak banget ya. Iya, Pak Dola ada di sebelah ya, di Pro 4 ya. Thank you Pak ya. Siap, 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 siap. Ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.